Haleluya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar semua? Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, sukses, diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbicara dengan tema firman Tuhan, berhati-hati dengan keinginan. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 ada kisah Menara Babel yang tentu bagi kita semua tidak lagi asing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya memberikan sebuah tema yang sangat indah, yaitu berhati-hatilah dengan keinginan berdasarkan Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diperlengkapi oleh Tuhan dengan keinginan dan kehendak. Kita diperlengkapi oleh Tuhan memiliki keinginan dan kehendak. Keinginan dan kehendak ini mendorong atau melahirkan dorongan tertentu dalam diri kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Kreativitas itu tercipta karena ada kehendak, karena ada keinginan di dalam diri kita sebagai manusia. Tanpa adanya keinginan atau kehendak, manusia tidak punya dorongan untuk melakukan kreasi ataupun inovasi. Karena adanya kreasi, adanya inovasi karena ada keinginan di dalam diri manusia itu. Sebagai anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, yang patut kita syukuri, kita terima kasih kepada Tuhan karena keinginan yang Tuhan taruh di dalam diri kita merupakan sebuah anugerah besar yang kita miliki. Maka dari itu, keinginan itu tidak semestinya kita sebagai manusia menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Keinginan itu kita tidak melakukan dengan hal-hal yang tidak baik, yang tentu merugikan. Nah, dalam kisah Menara Babel ini, di sana terjadi peristiwa keinginan mereka, kehendak mereka membangun menara yang cukup tinggi dengan tujuan agar mereka terkenal dan mereka tidak terserak, tidak tercerai-berai, tetapi satu bahasa, satu logatnya, satu budaya, itu kehendak mereka. Jadi ini keinginan yang ternyata Tuhan tidak perkenankan, Tuhan tidak izinkan, atau dengan kata lain keinginan yang dimiliki oleh orang-orang yang mendirikan Menara Babel itu keinginan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita simak di sana saudara-saudara, khususnya di pasal 4, itu mereka mendirikan menara dengan tujuan agar mereka tidak berserak. Artinya supaya mereka dianggap, supaya mereka dipuji, supaya mereka disanjung. Kemuliaan diri mereka yang mereka tonjolkan ketika mereka hendak membangun Menara Babel tersebut. Nah, di sini Tuhan tidak menghendaki. Di sini Tuhan tidak mengizinkan, sehingga Allah sendiri yang mengacaukan pekerjaan mereka. Sebab kehendak mereka bukan memuliakan Tuhan. Keinginan mereka bukan supaya Tuhan diagungkan, tetapi memuliakan diri mereka sendiri supaya diri mereka diagungkan. Nah, saudara, kisah Menara Babel memperingatkan kita agar kita tidak salah menggunakan keinginan dan kehendak yang ada pada kita. Dikisahkan saudara-saudara bahwa setelah peristiwa air bah ini, manusia merencanakan sesuatu yang lahir dari keinginan mereka. Dan itulah mendirikan Menara Babel tersebut. Nah, alangkah sia-sianya usaha mereka pada saat itu. Sebab apa? Sebab usaha mereka yang lahir dari keinginan mereka tidak memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan mengacaukan. Kita memiliki kehendak dan keinginan yang tiada batas. Namun kita semua memiliki keinginan tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang harus kita waspadai, karena keinginan tersebut bisa saja merupakan cobaan yang manakala telah dibuahi dapat melahirkan dosa.
Karena apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Untuk itu, hendaknya setiap keinginan yang kita miliki selalu berupa hasrat untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita, sekaligus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.